Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 sahabat, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Capres oligarki akan terus meminta tumbal. Sebuah tulisan di majalah Tanah Air yang terbit di Amsterdam, Belanda dengan judul Romo Mangunwijaya di tahun 1989 menulis satu artikel berjudul Tumbal. Semua berisikan kritik terhadap proyek-proyek infrastruktur yang mengatasnamakan pembangunan dengan mengorbankan rakyat kecil sebagai tumbal. Budaya dan mentalitas untuk mencari-cari tumbal dalam pembangunan setelah sekian lama Republik ini merdeka ternyata menurut Romo Mangunwijaya belum selesai. Di zaman animisme, setiap pembangunan objek penting selalu membutuhkan tumbal dengan mengorbankan nyawa manusia melalui ritual-ritual. Setelah masuknya Islam, adat kejam di Nusantara itu berakhir. Golongan sinkretis kemudian menggantinya dengan kepala kerbau sebagai tumbal dalam upacara peresmian proyek pembangunan. Proyek Bendungan Bener di kawasan Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, dan proyek penambangan emas PT Trio Kencana di Paringi Mutong, Sulawesi Tengah adalah contoh terbaru yang memakan rakyat kecil sebagai tumbal. Sebuah proyek yang visible, tetapi mungkin hal itu tidak meminta tumbal atau korban, apalagi tumbalnya adalah warga negara yang paling tidak berdaya, yaitu wong cilik yang di dalam sebuah negara yang adil dan beradab seharusnya dilindungi, bukan diteror, diintimidasi, dan mengalami kekerasan fisik. Di zaman Soeharto, pembangunan waduk Kedung Ombo di Jawa Tengah juga memakan tumbal. Namun persoalannya bukan karena pembangunan waduk tersebut dibiayai oleh oligarki atau untuk kepentingan oligarki, seperti yang terjadi di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah saat ini. Waktu itu oligarki belum menjadi monster mengerikan seperti sekarang. Yang menjadi persoalan adalah waduk Kedung Ombo yang dibiayai oleh Bank Dunia, Bank Exim Jepang, dan juga APBN itu memberikan uang ganti rugi tidak adil kepada penduduk, sehingga ada semerbak bau korupsi di belakangnya. Ribuan keluarga kehilangan tanah akibat pembangunan waduk. Warga yang bertahan diteror, diintimidasi, dan mengalami kekerasan fisik. Pemerintah melalui aparat bersenjata memaksa warga pindah dengan mengairi lokasi proyek waduk. Akibatnya warga yang bertahan terpaksa tinggal di genangan air. Sang gubernur Jateng saat itu tidak berdaya membela warganya. Lagi-lagi bukan karena takut kepada oligarki yang bakal membiayai jadi capres, melainkan karena sang gubernur tidak berani melawan perintah pusat, yaitu Soeharto. Peristiwa tragis yang dialami oleh penduduk Desa Wadas, Purworejo, Jateng adalah contoh nyata yang terjadi akibat ketidakberpihakan capres oligarki kepada rakyat. Ganjar Pranowo, sang gubernur Jateng yang belakangan ini masif mencitrakan diri sebagai calon presiden yang seolah-olah merakyat, nyatanya perpanjangan tangan oligarki, yang oleh banyak pihak disebut-sebut ingin membuktikan dharma bakti dan kesetiaan kepada oligarki, supaya benar-benar mendapatkan dukungan penuh jadi capres boneka baru di Pilpres 2024. Sehingga terdapat keburukan oligarki Ganjar Pranowo lebih banyak, di mana bersikap mikul dhuwur mendem jero. Tanda bukti kesetiaan kepada oligarki ini sangat penting, karena di belakang Ganjar masih mengantri sejumlah figur lain yang masuk nominasi capres oligarki. Kalau Ganjar Pranowo jatuh tersingkir dari orbit capres oligarki akibat insiden Desa Wadas ini, oligarki akan dengan mudah mengalihkan dukungan kepada figur capres oligarki lain yang sudah masuk di dalam perhitungan radar mereka. Sebut saja misal salah satunya adalah Erick Thohir, yang belakangan ini sibuk mencitrakan diri sebagai sosok pro-rakyat, ketimbang fokus mengurus BUMN yang berantakan, sampai-sampai sidak ke WC umum SPBU segala, supaya rakyat dibebaskan bayar ongkos 2.000 perak saat buang air. Kenapa capres-capres oligarki bakal terus meminta tumbal di kalangan rakyat kecil? Jawabannya karena mereka harus membayar lunas utang budi kepada oligarki. Capres oligarki adalah mereka yang saat menjadi presiden akan menjadikan dirinya sebagai suksesor bagi kepentingan oligarki, termasuk kepentingan bisnis dan ambisi oligarki. Tak peduli untuk itu akibatnya wong cilik diinjak-injak, rakyat jelata terus hidup melata, dijadikan mangsa belaka. Ganjar tidak berpihak kepada warga Desa Wadas. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak menunjukkan keberpihakan kepada warga Desa Wadas di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Ganjar sendiri membiarkan polisi menangkapi warga Desa Wadas.
Ganjar tidak ngemong dan melindungi rakyatnya saat menghadapi masalah yang berkaitan dengan hajat hidupnya. Keberpihakan Ganjar pada rakyat sama sekali tidak terlihat, kata pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga kepada redaksi. Sikap Ganjar tersebut menghapus semua pencitraan dirinya selama ini. Ganjar yang dikesankan sosok yang dekat dan peduli rakyat tak terbukti sama sekali. Masyarakat dipertontonkan sosok Ganjar sebenarnya. Kepemimpinan Ganjar yang lemah justru terlihat menonjol dalam kasus warga desa Wadas. Dengan sosok Ganjar seperti itu, kata Jamiluddin, diperkirakan akan mengubah persepsi masyarakat terhadapnya. Masyarakat akan menilai Ganjar bukan sosok ideal untuk memimpin Indonesia. Khusus tentang kasus warga desa Wadas ini berpeluang besar menggerus elektabilitas Ganjar, dan juga partai politik termasuk PDIP juga akan berpikir panjang untuk mengusung Ganjar pada Pilpres 2024. Puan tampaknya diuntungkan dengan adanya kasus itu. PDIP tampaknya akan semakin mantap mengusung Puan pada Pilpres 2024. Berkaitan dengan kisruh yang terjadi di desa Wadas, akhirnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar minta maaf dan bertanggung jawab. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo meminta maaf dan bertanggung jawab atas kisruh polisi dengan warga yang terjadi di desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Permintaan maaf itu disampaikan untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya warga desa Wadas. Bapak Ibu yang saya hormati, saya minta maaf kepada seluruh masyarakat, wabil khusus masyarakat Purworejo, wabil khusus masyarakat desa Wadas, karena kejadian kemarin ada yang betul-betul merasa tidak nyaman. Saya minta maaf dan saya yang bertanggung jawab, ucap Ganjar dalam konferensi pers di Mapolres Purworejo Rabu 9 Februari. Ganjar juga mengatakan dirinya sudah menelpon Kapolda dan Wakapolda Jateng guna memantau situasi yang ada. Dia pun menyampaikan permintaan agar 23 warga desa yang ditahan agar bisa dibebaskan. Kemarin malam, saya sudah menelepon Pak Kapolda dan Wakapolda intens sekali untuk memantau perkembangan yang ada. Saya menyampaikan agar warga Wadas dibebaskan dan kami bersepakat insya Allah hari ini warga akan dipulangkan. Ganjar juga mengaku sudah berkomunikasi dengan Komnas HAM terkait hal tersebut. Komnas HAM setuju dengan pembebasan itu. Sebagaimana diketahui, polisi telah mengamankan total 23 orang selama proses pengukuran lahan untuk pembangunan proyek Bendungan Bener di wilayah Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pada Selasa 8 Februari yang lalu. Wakapolda Jateng mengatakan bahwa puluhan orang itu diamankan lantaran bertindak anarkis dan menghalangi petugas. Seluruh warga yang diamankan langsung dibawa ke Polsek Bener untuk proses interogasi. Selama proses pengukuran lahan, terjadi ketegangan antara kelompok masyarakat yang pro dan kontra terhadap kegiatan itu. Beberapa yang diamankan disebut membawa senjata tajam.